terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Provinsi Riau, di mana KPK kemudian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AW selaku Gubernur Riau, yang kedua Saudara MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah Saudara DAN selaku di Provinsi, di mana para tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu pound sterling dan US dollar dengan total senilai 1,6 miliar rupiah. Di sini. Nggak kelihatan. Kelihatan. Di sini. Sini, Om. Minta yang ini kayaknya. Yang karet yang ini kayaknya.
Pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers yang disampaikan dan dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang mana KPK telah secara resmi menetapkan 3 orang tersangka. Di antaranya adalah Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, kemudian Muhammad Arif Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau, dan DAN atau Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Dalam kasus ini pemirsa diketahui total ada sebanyak 3 kali aliran dana yang diterima oleh ketiga tersangka. Ini diantaranya pada bulan Juni 2025 disampaikan ada sebanyak 1,6 miliar rupiah, kemudian pada Agustus sebanyak 1,2 miliar rupiah, dan pada November 2025 ada sebanyak 1,25 miliar rupiah. Sementara untuk barang bukti yang tadi baru saja diekspos oleh pihak penyidik KPK, ini ada total sebanyak 1,6 miliar rupiah yang terdiri atau dibagi ke dalam beberapa kali penyitaan. Yang pertama adalah 800 juta rupiah yang disita oleh penyidik. Kemudian yang kedua ini ada dalam pecahan dolar Amerika Serikat serta pound sterling dengan total nilai adalah 800 juta rupiah. Sehingga total yang disita oleh KPK atau diekspos ini ada sebanyak 1,6 miliar rupiah. Kan kalau di KPK dan saat ini pemirsa, dari pihak KPK tengah melakukan atau membuka sesi tanya jawab dengan wartawan yang berada di Gedung Merah Putih KPK. Kita akan sama-sama dengarkan seperti apa jawaban dari pihak KPK. Penetapan tersangka ini kenapa baru hari ini ditetapkan, diumumkan gitu. Nah kemudian kemarin itu kan ya gubernur dan 2 orang lainnya ditampilkan lewat di sini pas nyampe dari Riau ke Jakarta. Nah yang lainnya itu lewat belakang, itu alasannya apa? Tuh. Nah kalau alasannya kooperatif kan, apakah nantinya selanjutnya yang di OTT bisa lewat belakang gitu? Itu Pak Johanis Tanak, mohon dijawab. Baik, terima kasih Mbak Sari, 2 poin. Silakan Mas Fadil. Baik, terima kasih Mas Budi. Pak Johanis dan Pak Asep izin, saya Fadil dari Kumparan. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini untuk memastikan aja, karena di pointersnya itu terkait penyerahan uang dan dari yang dikumpulkan pada bulan Agustus 2025. Itu kalau nggak salah kan jumlahnya di sini ditulis 1,2 miliar. Sementara untuk pendistribusiannya kalau saya nggak salah hitung ini masih kurang gitu. 300 juta, 375 dan 300 juta, masih sekitar 975 juta. Ini sisa kurangnya yang untuk penyerahan uang yang telah terkumpul 1,2 di bulan Agustus ini diserahkan kepada siapa gitu. Dan dengan penyerahan yang dilakukan setidaknya 3 kali dari bulan Juni, Agustus, dan November ini kan jumlahnya ada total sekitar 4,05 miliar. Nah, dari jumlah itu berapa yang diterima jatah oleh Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Berapa jatah yang diterima yang bersangkutan? Dan dari uang yang diterima sama Gubernur Riau ini, itu sudah dialirkan kemana gitu? Maksudnya apakah dibelanjakan barang, pembelian aset, atau segala macam gitu? Terus yang berikutnya, terkait dengan pemerasan ini, sebenarnya ini sudah sejak kapan sih pemerasannya gitu? Karena kan di sini cuma disampaikan mulai pertemuan dari bulan Mei, terus udah langsung saja dilakukan pengepulauan dan penyerahan uang dari bulan Juni gitu. Dan yang berikutnya saya ingin menanyakan terkait Abdul Wahid yang diduga bersembunyi saat pelaksanaan operasi tangkap tangan ini. Apakah pada saat hari itu yang bersangkutan ini sebenarnya mengetahui atau mengendus adanya
OTT terhadap yang bersangkutan gitu, sehingga dia langsung bersembunyi dan ya walaupun akhirnya tetap berhasil diamankan di kafe. Dan itu yang kalau memang dia mengetahui atau mengendus adanya OTT itu apakah dia dapat informasinya dari kepala UPT yang sebelumnya udah diamanin atau mungkin dari pihak lain yang memang akan diamankan sama KPK. Dan terkait dengan persembunyian ini, apakah praktek ini juga dilakukan juga ke dinas-dinas lain terkait dengan praktek pemerasan, maksudnya praktek pemerasan di OTT ini, apakah prakteknya juga dilakukan di dinas-dinas lain selain dinas PUPR di Riau? Mungkin ya terakhir, maaf Mas, terakhir kenapa dalam kasus ini 3 tersangka ini tidak dikenakan pasal suap? Apakah memang para pejabat di sana itu memang terpaksa melakukan penyetoran kepada Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wadil. Kami mencatat ada 6 poin. Berikutnya Mas Rian. Ya, selamat sore Pak Johanis Tanak, Pak Asep, dan Mas Budi. Saya Rian dari CNN Indonesia. Pertama soal Abdul Wahid, ini kan dia baru dilantik sebagai kepala daerah tuh Februari 2025, tapi dalam konstruksi perkara tadi dijelaskan dari mulai Mei itu sudah direncanakan untuk melakukan diduga melakukan pemerasan. Artinya kan dia sebelum menjabat, pas baru menjabat saja sudah mengincar kekayaan untuk pribadi lah ibaratnya. Yang ingin saya tanyakan itu, dari pemeriksaan awal terhadap Abdul Wahid ataupun tersangka lainnya, mengapa sih mengganti hal sebagainya? Yang kedua, soal peran sekretaris dinas. Di konstruksi tadi kan cukup terang lah ya, dia mulai dari perencanaan sampai mengumpulkan uang, tapi mengapa statusnya sampai sekarang ini masih sebagai saksi? Yang ketiga, soal pasal pemerasan dan atau gratifikasi tadi disebutkan ya. Saya ingin memastikan aja, konstruksi penerimaan uang itu apakah memuat, maksudku penyidik itu memakai 2 pasal itu karena belum yakin lah. Jadi konstruksi itu dimasukkan ke 2 pasal itu atau gratifikasi memang ada lagi Pak, namun belum disampaikan begitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Ada 3 poin kami catat. Sesi 1 penanya dulu ya, karena ini cukup banyak. Ada 2 plus 6, 8 plus 3, ada 11 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Johanis Tanak untuk merespon yang pertama. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya respon yang sifatnya yuridis saja. Kalau yang sifatnya teknis, saya serahkan kepada Pak PLT Deputi Penindakan. Dan semoga bisa setiap pertanyaan bisa terjawab sesuai dengan yang sedang dalam proses ini. Kalau terkait dengan masalah mengapa diumumkan baru sekarang, baru ditampilkan, itu hanya masalah teknis saja. Kalau dulu juga para tersangka dihadapkan ke belakang, sekarang berubah jadi ke depan. Itu masalah teknis saja, bukan masalah yuridis. Dan hal itu tidak juga diatur. Yang diatur itu dalam KUHP, hukum acara, kalau terjadi penangkapan atau yang tindakan penangkapan yang bersifat tertangkap tangan, itu tentunya dilakukan oleh penyelidik. Dan penyelidik diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Dalam tempo 1 kali 24 jam ini untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu peristiwa tindak pidana atau bukan. Nah, karena KPK mempunyai tugas dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya penyelidik akan mendalami apakah tindak pidana yang terjadi ini dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi atau bukan. Kemudian, kalau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, ada enggak buktinya? Apa saja buktinya? Nah, seperti itu.
Dan kemudian penyelidik dalam tempo 1 kali 24 jam setelah melakukan proses meminta keterangan kepada orang-orang yang telah dilakukan penangkapan itu, diperolehlah keterangan bahwa memang mereka adalah penyelenggara negara, kemudian ada tindakan berupa tindak pidana pemerasan, dan diperoleh bukti berupa uang. Sehingga kemudian dalam tempo 1 kali 24 jam itu ditetapkanlah 3 orang ini sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Kalau sekarang baru diumumkan, itu cuma masalah teknis saja. Yang penting dan yang jelas, KPK dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Tentunya hukum acara pidana yang berlaku, di mana penyelidik melakukan penangkapan dan meminta keterangan dalam tempo 1 kali 24 jam sudah bisa menetapkan apakah para pelaku yang tertangkap ini perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Dan berdasarkan hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyelidik, diperoleh cukup bukti bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan dan telah ditingkatkan penanganannya pada tahap penyidikan dan ditetapkanlah para tersangka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya pertanyaan lebih lanjut akan dijelas semuanya baik dari Pak Fadil maupun dari Pak Rian ataupun dari Mbak Sari yang masih kurang, secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Deputi Penindakan. Pada Pak Asep saya silakan, Pak. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan Pak Yohanis Tanak, yang saya hormati Mas Jubir, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesetiaannya membersamai kami. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV untuk saat ini. Informasi selengkapnya terkait dengan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau akan terus kami sampaikan di program-program berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.